Selamat sore, Shalom. Ya saudara, kita hari ini melihat satu topik yang masih berkelanjutan dari pemberitaan kita untuk tema iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah bagian yang kedua ketika kita membahas dari ayat 14 sampai dengan hari ini, ayat 18 sampai dengan 26. Nah saudara, mengapa kita perlu melihat betapa pentingnya informasi firman Tuhan bagi kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita seringkali begitu sombong kita melihat orang lain dengan penuh penghakiman, bahkan kita merasa iman kita baik-baik saja. Hidup spiritualitas dan kehidupan rohani kita sepanjang kita menjalani tanggung jawab rohani sebagai orang Kristen, maka kita merasa kita sudah baik-baik saja. Tetapi seringkali iman yang kita miliki, pengharapan, bahkan apa yang sudah kita lakukan di dalam peribadatan dan hidup sehari-hari, maka buah dari iman itu menjadi sebuah hal yang penting. Mengapa? Karena apa yang kita hidupi, yaitu iman yang berasal dari anugerah Tuhan, harus memiliki buah. Buah itu adalah buah dari kasih. Kasih kepada sesama yang begitu nampak, yang begitu bisa dirasakan, berfaedah, bernilai kekal, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana Yakobus mengajarkan kepada kita tentang alasan-alasan atau argumentasi mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah saudara, saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 18 berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah saudara, kalau kita memperhatikan tentang perikop yang kita bahas selama 2 bulan ini, mengutamakan tentang pentingnya iman di dalam keselamatan. Tetapi ternyata iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kasih. Sehingga iman yang sejati mencakup perbuatan. Ada banyak ayat yang dikutip dalam beberapa tempat. Misalnya ayat yang ke-17 berkata demikian. Demikianlah juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan iman, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi karena begitu pentingnya iman dan perbuatan, maka kita harus melihat bahwa iman yang disertai dengan perbuatan adalah kasih yang mengambil bagian atau terlibat dalam melakukan hal-hal terbaik bagi sesama manusia. Nah saudara, jika kita mau melihat bahwa kasih adalah keterlibatan kita kepada sesama, sama halnya yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15 mengajarkan tentang
ada perkataan-perkataan yang baik, ada satu harapan-harapan yang baik. Jika itu hanya dalam bentuk kata-kata, maka itu bukan kasih. Itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau mungkin harapan-harapan yang percuma. Saudara digambarkan di dalam ayat 15, kondisi orang, mungkin saudara sesama orang percaya, dia dalam kondisi kelaparan, dia dalam kondisi kedinginan. Dan kata yang dipakai di situ adalah telanjang. Kata telanjang mungkin bukan berarti dia itu betul-betul tidak berpakaian sama sekali, tetapi berbicara tentang keterbatasan baju, mungkin compang-camping, mungkin tidak layak disebut sebagai baju. Nah saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kuno. Kehidupan kuno ketika seseorang itu memiliki baju dalam, maka masih mending. Maka kalau dia memiliki jubah luar, maka itu akan menghangatkan dia. Tetapi bagaimana jika dia tidak memiliki jubah, bagaimana jika tidak memiliki baju, bahkan baju itu compang-camping, lalu kemudian kita berkata demikian, jangan lupa pakai jaket ya, jangan lupa makan ya. Hanya harapan dan kata-kata, tanpa kita memberikan baju hangat, tanpa kita memberikan makanan, maka itu bukan iman yang menghasilkan keterlibatan kasih. Saya ulangi, itu bukan iman yang menunjukkan keterlibatan kasih. Kita terlibat, kita ambil bagian dalam penderitaan orang, bukan kata-kata, bukan cuma merasa kasihan, bukan cuma merasa bagaimana kita menempatkan perasaan kita pada orang lain, tetapi melakukan sesuatu bagi dia. Itu yang saya katakan dengan altruis. Ada aksi. Nah saudara, ini menjadi penting bagi kita sebagai orang Kristen sehingga mau tidak mau kita perlu melihat beberapa alasan mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perikop hari ini akan kita bahas lebih dalam ayat 18 sampai 25 berbicara tentang argumentasi. Mengapa kita harus memiliki perbuatan-perbuatan untuk membuktikan iman. Dan ayat 26 ini adalah satu kesimpulan, kalimat utama yang mencerminkan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah saudara, secara cepat kita akan membahas satu persatu argumentasi mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah saudara, jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18, ini adalah argumentasi pertama bahwa perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Saya ulangi, mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati? Karena perbuatan diperlukan, harus ada, wajib, tidak boleh tidak ada untuk membuktikan eksistensi iman yang benar. Saya akan bacakan ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah saudara, Yakobus ini memberikan satu contoh percakapan imajinasi. Contoh percakapan imajinasi. Ada orang yang menggembar-gemborkan iman. Memang betul, iman itu sebagai satu-satunya sarana anugerah untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi jika hanya iman, tanpa kasih, tanpa wujud perbuatan baik, tanpa wujud buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, dan seterusnya, maka iman yang kita miliki harus dipertanyakan. Nah saudara, dalam hal inilah percakapan imajiner tadi menunjukkan satu orang mementingkan iman, bangga atas iman, tetapi Yakobus ingin mengatakan imanmu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan perbuatan. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. Pada waktu Tuhan memanggil kita sekarang, meninggal, mati, kira-kira siapa di antara saudara yang yakin bahwa saudara dan saya diselamatkan? Sebentar, saya ini tanya, tolong dijawab. Jangan malu-malu. Saya ini pendeta saudara, saya ini gembala.
Bayangkan jika saya sedang menggembalakan jemaat yang tidak yakin selamat. Waduh, benar-benar. Oke, supaya angkat tangan saya tanya ulang. Di antara saudara-saudara, siapa yang saat ini ketika dipanggil Tuhan, meninggal dunia, selamat masuk surga? Woi, puji Tuhan, ada 50.000 orang angkat tangan. Waduh, lumayan daripada tadi. Saudara, saya mau tanya yang kedua. Karena orang Kristen selalu diajarkan tentang keyakinan keselamatan ketika dia meninggal. Pertanyaan kedua bagi saudara adalah, kalau saudara yakin diselamatkan, kapanpun dipanggil Tuhan, pasti bersama-sama dengan juru selamat. Apa buktinya? Itu dia. Apa buktinya? Yakin? Yakin. Buktinya apa? Nah tuh, terima kasih untuk jawabannya gitu ya. Nah, masalah bukti saudara. Kadang-kadang kita itu GR, menjadi orang GR. GR itu artinya gede rumongso. Gede rumongso itu merasa diselamatkan, merasa sudah menerima anugerah karya salib, merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Merasa. Tapi kadang-kadang kroso-krosoan itu tidak seperti kenyataan. Kita rasa-rasanya itu diselamatkan, tetapi ketika kita berhadapan dengan Allah, Yesus berkata demikian, aku tidak mengenal engkau. Lalu apa jadinya? Betapa kecewanya kita. Dalam hal ini saudara kita harus tanyakan, kira-kira apa buktinya kalau kita ini sudah mengalami anugerah karya salib dan pasti diselamatkan. Saya akan jelaskan beberapa saja. Yang pertama, bukti jika iman kita adalah iman yang benar, kalau kita mencintai kekudusan. Orang Kristen yang sudah lahir baru, maka saya percaya di dalam hidupnya, meskipun ada keterbatasan jatuh bangun di dalam dosa, tapi dia membenci dosa itu. Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau hati kita mengaku percaya Yesus, tetapi masih menikmati dosa, berarti ada masalah yang sangat serius tentang iman kita. Karena iman tidak mungkin di dalamnya ada ketidakkudusan. Saudara, yang kedua, bukti kalau iman kita adalah iman yang menyelamatkan, kalau kita ini memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi Kristen, apakah hati kita selalu terdorong, termotivasi, sehingga kita berdoa, melayani, menyembah Tuhan, tapi semuanya berbicara tentang kekuatan yang keluar dari hati, meluap. Saudara yang pernah pacaran, pasti pernah merasakan kangen. Yang namanya kangen, pasti ingin ketemu. Kalaupun tidak ketemu, minimal chatting. Kalaupun tidak ada chatting, tidak bisa ketemu, minimal simpan foto. Betul apa benar? Ada sebuah rasa yang keluar dari hati untuk selalu dekat. Ketika kita memiliki rasa kangen itu, saudara, kasih yang dibuktikan yang membuktikan iman yang benar, itu akan membawa sebuah relasi yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Hatinya selalu terpaut kepadanya. Pikirannya selalu tertuju kepadanya. Sehingga tidak ada waktu, tidak ada tempat. Allah, bahkan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, ada di dalam hati kita. Dimanapun kita berada. Ada sebuah relasi. Hari ini kita sebagai orang Kristen, apakah ada relasi yang semakin dekat dengan Tuhan? Doa jika tidak didasarkan pada relasi dengan Allah, maka sia-sia. Ibadah jika tidak ada relasi dengan Allah, maka semuanya percuma. Persembahan kita yang kita berikan tanpa relasi dengan Tuhan, maka itu hanya seperti iuran. Saudara, relasi itu menjadi sesuatu yang penting. Kekudusan, relasi. Kemudian yang ketiga, apa bukti bahwa iman kita adalah iman yang benar? Saudara, mau tidak mau kita harus melihat diri kita di dalam kerendah hatian. Tidak ada kesombongan rohani, merasa diri baik, merasa diri sudah
Yakin masuk surga seolah-olah bisa menentukan dan menghakimi orang lain. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Seperti panitia surga. Merasa diri, perbuatan, ibadah dan seterusnya. Sudah cukup untuk masuk surga. Saudara, percuma jika kita tidak bisa berintrospeksi diri, melihat hidup dan hati kita secara transparan di depan Tuhan yang maha tahu, yang maha kudus. Kita harus menilai diri kita hancur, tidak apa-apa karena kita adalah manusia berdosa. Lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak apa-apa karena kita adalah ciptaan. Introspeksi itu dialami oleh Paulus pada waktu dia melihat dirinya, dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dan dia membandingkan dirinya dengan para rasul. Dia merasa dirinya paling jahat di antara para rasul karena dia pernah menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Oleh karena itu kalau kita sekarang ini menjadi orang Kristen, sombong rohani, bermasalah dengan iman. Tapi kalau kita orang Kristen, hidup transparan, merasa diri berdosa di hadapan Tuhan, selalu rindu melakukan yang terbaik dalam disiplin rohani, dalam menjaga relasi, maka transparansi hidup di hadapan Tuhan itu akan membawa sebuah pertobatan. Akan membawa dampak-dampak yang lebih baik hari lepas hari selama kita mengikut Kristus. Makanya orang Kristen dari dulu sekarang medit tetap medit, jahat tetap jahat. Maka kita bisa melihat tidak ada perubahan di sana. Berarti tidak ada introspeksi di sana. Saudara, yang keempat, ini setidaknya loh ya, keempat. Masih ada banyak hal yang bisa kita lihat untuk membuktikan iman kita adalah iman yang benar. Hidup dalam kekudusan, menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, introspeksi transparan di depan Tuhan. Dan yang keempat, kita dituntut memiliki disiplin rohani. Saudara, manusia seringkali jatuh dalam dosa, seperti saudara dan saya. Tetapi patron kita, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup meneladani Yesus Kristus dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga ketika kita dalam kondisi terbatas, jatuh bangun, lemah dalam keberdosaan, kita harus memulai satu langkah kecil untuk meneladani Yesus Kristus. Mungkin kita dalam hal karakter kurang sabar, marah-marah, hidup dikuasai duniawi dan seterusnya. Maka untuk mengikis dosa itu tidak bisa tiba-tiba dosa itu lenyap. Kadang-kadang kita memulai perjuangan mengikis karakter buruk, mengikis kebiasaan buruk. Itu semuanya berawal dari keinginan berdisiplin rohani. Di tengah-tengah kejatuhan kita di dalam dosa. Nah saudara, ketika orang Kristen tidak memiliki disiplin rohani, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam keadilan. Maka saya percaya iman yang selama ini dimiliki adalah iman yang sia-sia. Saudara, bukti dari iman yang benar adalah kekudusan, relasi dengan Tuhan, introspeksi diri di hadapan Tuhan, memiliki disiplin rohani. Oleh karena itu saudara, bahwa iman yang sejati bukan tidak terlihat. Iman yang benar bukan tidak nampak, tetapi justru dinyatakan secara alami sebagai bukti kelahirbaruan seseorang. Kalau kita sudah mengalami karya Allah melahirbarukan kita, dibenarkan oleh Roh Kudus melalui karya salib, maka perbuatan kasih akan nyata, akan terbukti, akan menjadi buah. Dan itu semuanya kita lakukan secara alami. Saudara, apa yang saya maksud dengan kasih yang alami? Perbuatan dari iman yang benar secara alami. Kadang-kadang saudara, orang Kristen itu ya, sukanya itu munafik. Ingin menunjukkan diri baik, ingin menunjukkan diri saleh, ingin menunjukkan diri rohani, ingin menunjukkan diri berbagai macam hal yang baik. Tetapi hatinya, hidupnya di belakang itu berbeda dengan kenyataan.
Ini artinya memaksa, terpaksa. Dalam bahasa Inggris epok-epok. Tahu maksud saya? Itu tidak alami. Karena apa? Berpura-pura dalam kemunafikan. Orang yang memiliki iman yang benar. Hasil dari karya Roh Kudus yang melahirbarukan di dalam karya Kristus. Maka iman itu dinyatakan langsung dengan perbuatan secara alami. Apa adanya. Tidak ada kemunafikan. Saudara, saya mau tanya dalam diri kita. Hanya kita yang tahu. Selama ini kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan kesalehan, ibadah, dan seterusnya. Ada enggak ketulusan tanpa epok-epok tadi? Itu alasan pertama. Jadi perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Alasan yang kedua, saudara, mengapa iman harus disertai dengan perbuatan? Di mana ayat 19 mengajarkan kepada kita bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan tidak akan menyelamatkan. Iman yang tidak disertai dengan bukti-bukti perbuatan itu bukan iman yang memiliki dampak keselamatan dari karya salib. Ayat 19 berkata demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwa hidup kita sebagai orang Kristen perlu mengisi hati, pikiran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, belajar teologi sedikit demi sedikit. Supaya apa? Minimal kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu bagaimana kita menyembah Tuhan. Kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Itu berbicara tentang intelektualitas. Ini berbicara tentang pemahaman. Berbicara tentang pengertian. Saudara, karena itu iman yang benar harus memiliki notisia. Dilupakan istilahnya enggak apa-apa. Yang dimaksud dengan notisia itu adalah rasio, pemahaman. Saudara, orang Kristen harus mau belajar lebih mengenal Tuhan. Makanya saya tidak suka. Hati saya kadang-kadang merasa sedih gitu ya. Pada waktu puji-pujian semangat luar biasa. Sorak-sorai luar biasa. Tetapi ketika firman Tuhan tidak mendengarkan firman. Maunya dia memuji Tuhan, Tuhan mendengar puji-pujiannya. Tetapi pada waktu firman Tuhan diberitakan, waktu Tuhan berbicara pada kita, kita tidak mau dengar. Sehingga tidak mengisi informasi firman Tuhan, hidup bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan, itu semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, iman tanpa pengertian itu adalah iman buta. Seperti kita melompat di dalam kegelapan, tutup mata. Itu adalah iman yang ngawur. Iman yang benar adalah iman yang didasarkan pada pengertian. Jika ada kesempatan firman Tuhan, dengar baik-baik. Jika ada buku-buku rohani, ada kesempatan belajar, khotbah-khotbah yang baik, puji-pujian rohani yang bisa menerangi hati dan rohani semakin mengenal Tuhan. Dengar, ikuti itu semua. Jangan merasa, oh gak penting teologi. Bahkan ada orang yang menghina, kamu sekolah apa? Sekolah teologi. Oh sekolah teologi. Oh. Karena dia merasa cukup dengan pengalaman-pengalaman rohani. Karunia-karunia rohani dan seterusnya. Saudara, pentingnya iman itu ketika kita memiliki pengertian. Yang kedua, iman yang benar selain memiliki pengertian, maka dia harus memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kepekaan rohani, kepekaan emosi, kepekaan perasaan atau asensus. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya.
Bagaimana kepekaan rohani itu membawa kita bisa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu semuanya berbicara tentang pengalaman rohani. Orang Kristen seringkali hanya mementingkan teologi tanpa pengalaman rohani. Tapi ada juga orang Kristen yang lebih mengutamakan pengalaman rohani, mujizat-mujizat, kemudian berbagai macam karunia. Tidak ada isi teologi. Pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga itu menjadi permasalahan. Harus seimbang. Isi hati dan hidup kita dengan firman. Dan isi hati kita bersama-sama mengalami anugerah Tuhan hari lepas hari. Yang ketiga, iman yang benar saudara, ini berbicara tentang notisia, asensus, pengalaman rohani, dan kebergantungan. Saudara, percuma kita tahu segala hal teologi, hafal ayat Alkitab. Percuma kita punya pengalaman-pengalaman rohani dalam berbagai macam karunia. Tapi kalau kita tidak pernah bergantung, tidak pernah menggantungkan diri kita kepada Tuhan, pencipta, penebus, pemelihara kita, maka semuanya akan sia-sia. Eksistensi iman itu letaknya di sini. Melalui kepercayaan dan pengalaman rohani, kita menyerahkan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Bergantung. Fidusia. Iman yang benar, memiliki pemahaman, memiliki pengalaman rohani, memiliki kebergantungan, saudara, setidaknya iman itu relasional. Semakin kita beriman, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mempercayakan diri pada Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Semakin kita diuji, semakin kita didewasakan di dalam iman, dalam berbagai macam tantangan, kita semakin memegang erat tangan Tuhan. Saudara, itulah iman yang benar. Tetapi bayangkan dengan iblis dan setan. Dikatakan bahwa setan hanya mengenal siapa Yesus Kristus. Iblis hanya tahu dan mengenal Allah. Tetapi dia tidak pernah bisa menjalin relasi dengan dia. Tidak bergantung kepada Allah. Sehingga iman yang sejati bukanlah sesuatu yang bersifat intelektual saja. Sama halnya setan yang memiliki konsep teologi, pengenalan akan Allah secara intelektual dan teori. Meskipun pengetahuannya itu benar, bahkan setan dan iblis jauh memiliki pengenalan kepada Tuhan, lebih sempurna dari manusia memahami Allah. Tetapi perbuatan-perbuatan iblis menjijikkan bagi Allah karena mereka memberontak dan tidak taat pada Allah. Jadi saudara, ini perhatikan baik-baik. Iblis hanya punya rasio, pemahaman. Tapi tidak pernah memiliki pengalaman rohani, tidak memiliki kebergantungan kepada Allah, dan tidak memiliki relasi dengan Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, mengaku diri beriman, tapi kalau iman itu adalah iman yang salah, iman kita sama seperti iman siapa? Tidak berani jawab ya. Kalau kita hanya percaya, percayanya itu benar. Iblis itu disebut anak Allah. Betul. Tetapi kalau kita tidak pernah bergantung pada dia, maka sebenarnya iman kita itu tidak jauh berbeda dengan pemahaman iblis dan setan. Saudara, ini adalah kalimat yang mungkin membuat kita marah. Tetapi itulah faktanya. Bukan hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman. Oleh karena itu, iman harus disertai dengan perbuatan nyata. Itu alasan kedua. Lalu apa alasan yang ketiga, saudara-saudara?
Alasan yang ketiga, mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati, ayat ke-22, ayat 20, ayat 24, ayat 26, itu semuanya mengindikasikan bahwa iman yang disertai dengan perbuatan didukung kesaksian kitab suci. Di mana kesaksian kitab suci merujuk kepada dua tokoh. Pertama adalah tokoh Abraham dan yang kedua adalah tokoh Rahab. Sehingga jika kita perhatikan iman Abraham dan iman Rahab itu adalah iman yang sempurna. Kenapa? Karena iman mereka menghasilkan perbuatan. Ayat 22 berkata demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Coba kita lihat apa perbedaan Abraham dan Rahab. Saudara, Abraham itu adalah nenek moyang orang Ibrani. Dia dipilih Tuhan menjadi nenek moyang bangsa yang besar. Tetapi Rahab adalah seorang pelacur, bukan orang Yahudi pula. Kategorinya dia adalah pelacur dari bangsa kafir. Kemudian Abraham adalah seorang laki-laki, Rahab adalah seorang perempuan. Saudara, mengapa ini penting? Dalam budaya Alkitab, laki-laki memiliki kelas yang lebih tinggi dibanding wanita. Abraham lebih unggul. Apalagi Abraham adalah seorang laki-laki yang memiliki reputasi dan penghormatan. Sedangkan Rahab adalah seorang perempuan yang bereputasi buruk sebagai seorang pelacur. Abraham dipilih Tuhan, menerima janji-janji Tuhan akan memiliki tanah dan negeri. Keturunannya akan banyak dan memenuhi bumi, jumlahnya akan seperti bintang di langit. Dan namanya akan masyhur. Itu janji yang akan diterima oleh Abraham sampai saat ini. Tetapi Rahab adalah seorang pelacur, hidupnya melanggar hukum moral Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Abraham dan Rahab berbeda demikian jauh. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11, begitu menarik. Abraham dikatakan ayat 17, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, artinya apa? Dulu dia tidak memiliki anak, Tuhan berjanji akan memiliki anak. Setelah memiliki anak, ternyata Tuhan minta anak itu dikorbankan dalam korban persembelihan. Tetapi dikatakan di sana, Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Anaknya yang satu-satunya itu. Yang dia nantikan begitu lama, dia rela memberikan persembahan. Ayat yang ke-31 menceritakan tentang Rahab. Karena iman Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, dengan kehidupan yang berbeda tadi, Yakobus menulis tentang apa yang sama antara Abraham dan Rahab. Apa Bapak Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Apa yang sama? Karena iman yang disertai dengan perbuatan aksi nyata. Abraham memiliki iman. Kemudian dia rela memberikan persembahan anaknya kepada Tuhan. Rahab memiliki iman. Apa bentuk iman Rahab? Dia menerima, percaya Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Menyembah Yahweh. Kemudian iman menyembah Yahweh itu dibuktikan dengan cara apa? Melindungi para pengintai meskipun nyawa taruhannya. Saudara, ini adalah bentuk aksi
perbuatan nyata dari imannya kepada Tuhan. Tetapi seringkali orang Kristen melihat bahwa bentuk iman dari Rahab adalah rela berbohong. Siapa di sini guru-guru sekolah minggu, siapa di sini orang Kristen yang melihat bahwa bentuk iman dari Rahab adalah rela berbohong, menyembunyikan para pengintai orang-orang Yahudi terhadap bangsanya. Saudara, bukan berbohong, tetapi iman percaya menyembah Tuhan sehingga dia berani untuk melindungi mereka meskipun nyawa taruhannya. Saudara, ini menarik. Sehingga dikatakan bahwa iman yang disertai dengan perbuatan dari tokoh Abraham dan Rahab itu adalah iman yang didukung oleh kitab suci adalah iman yang memiliki buah perbuatan. Nah, saudara, apa yang menarik dari sini? Iman yang dibuktikan dalam perbuatan adalah kesempurnaan, membawa faedah, bermanfaat, bernilai kekal, dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya sengaja membawa sumpit karena nanti ada basar, ada mie babi. Makanya saya bawa sumpit. Bukan, ini contoh. Saudara, sumpit ini adalah sumpit yang sederhana, murah. Ada sumpit yang begitu bagus, lebih panjang, lebih mahal, bahannya juga lebih istimewa. Nah, saudara, saya ingin berbicara tentang sumpit. Konfusius memiliki filosofi tertentu atas sumpit. Sumpit ini artinya keharmonisan, keseimbangan, kesempurnaan dari dua batang yang berbeda. Saya mau tanya, yang namanya sumpit itu dua atau satu? Kalau satu apa namanya? Sonduk. Kalau Bapak Ibu beli cilok, itu pasti satu. Betul? Oleh karena itu harus ada pasangan. Ini namanya sumpit, kesempurnaan, keseimbangan. Tidak bisa terpisah. Sumpit ini memiliki ajaran etika. Saudara, percaya enggak? Sumpit itu memiliki ajaran etika dalam pemakaiannya. Boleh enggak kalau kemudian kita menunjuk orang, tolong ambilkan bakso. Boleh enggak? Tidak sopan. Termasuk saudara-saudara, kalau makan dengan sumpit, kadang-kadang kita ini orang timur, kemudian makan di situ ada bakso, ada apa dan seterusnya, kemudian kita colok begini, itu tidak sopan. Atau mungkin, saudara ya, pada waktu makan pakai sumpit, diemut sampai masuk ke dalam-dalam, itu nggak sopan. Memang kena bibir, memang kadang-kadang masuk di mulut, tapi kalau dimut di depan orang tua itu nggak sopan. Ada ajaran etika, betul? Itu sumpit. Nah, saudara, termasuk di dalam cara penerapan antara ujung dan pangkal ini berbeda. Wah, supaya keren, supaya dapatnya banyak, tak balik. Sopan tidak? Tidak. Oh, supaya keren, tak balik satu. Sopan tidak? Tidak sopan. Saudara, di sini ada nilai kesempurnaan, keseimbangan, keharmonisan dari dua sumpit ini, dua batang sumpit ini. Tetapi juga di dalamnya ada etika moral. Saudara, demikian juga dengan iman. Iman itu adalah keharmonisan hidup Kristiani yang sejajar dengan perbuatan. Di dalamnya menghasilkan etika, moral, kasih, sesuatu yang baik bagi orang lain. Sehingga bagi orang Kristen, kalau saat ini selalu mementingkan perbuatan, tapi tidak pernah memiliki iman, maka perbuatannya itu menjadi sia-sia. Kalau memiliki iman tanpa perbuatan, maka iman itu juga iman yang kosong. Itu alasan yang ketiga, bahwa iman yang disertai dengan perbuatan itu adalah iman yang sempurna. Iman yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari hidup kekristenan kita. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-26,
Yakobus memberikan satu kesimpulan akhir. Disinggung berkali-kali mulai ayat 14. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikatakan ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bukan iman yang membawa keselamatan. Bukan iman sebagai bukti pertobatan dan kelahirbaruan. Tetapi hanya sebatas kesalehan. Atau rasa nyaman rohani. Atau intelektualitas agamawi. Dan itu semuanya sia-sia. Saudara, menarik sekali. Di sini Yakobus menggunakan tubuh dan jiwa. Tubuh dan roh. Manusia memiliki dua komponen tubuh. Jasmani dan rohani. Rohani ini bisa disebut sebagai roh atau disebut sebagai jiwa. Definisi mati, saudara-saudara. Mati secara rohani, secara Alkitab maksud saya, adalah terpisahnya tubuh dan jiwa. Terpisahnya tubuh dan roh. Itu definisi mati. Kalau definisi mati menurut dokter medis, ketika otak sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa menopang hidupnya, maka itu dikatakan mati. Di dalam konsep Alkitab dan sejarah kuno, maka orang yang mati itu adalah terpisahnya roh dan tubuh. Dan itulah antara iman dan perbuatan. Ketika dipisahkan, tidak disatukan, maka dikatakan iman itu, perbuatan itu adalah mati. Saudara, menarik sekali bahwa iman tanpa perbuatan adalah kesalehan tanpa manfaat. Kadang-kadang kita memiliki keyakinan, aku beriman, aku sudah menjadi Kristen, aku melayani, aku hidup saleh. Tetapi tidak akan pernah membawa manfaat dan dampak kepada orang lain. Karena apa? Isinya penghakiman. Aku sudah jadi majelis, aku hamba Tuhan. Kamu apa? Kamu siapa? Kadang-kadang begitu. Tidak ada buah-buah dari pertobatan itu. Sedangkan perbuatan-perbuatan tanpa iman adalah kesia-siaan. Saudara, penting sekali kita perhatikan. Konsep keselamatan Kristen bukan didasarkan pada perbuatan. Bukan didasarkan pada kesalehan, kelayakan. Kelayakan kita, kesalehan kita, itu ibaratnya adalah kain najis di hadapan Tuhan. Jika kesalehan itu adalah kain najis, apalagi kesalahan, apalagi keberdosaan kita di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Tuhan tidak akan pernah menerima itu. Mungkin kita berpikir begini, aku sudah mengumpulkan semua perbuatan-perbuatan baikku begitu banyak. Tetapi di hadapan Tuhan, kebaikan yang begitu banyak, dengan satu dosa saja, maka Tuhan tidak akan berkenan di hadapan kebaikan-kebaikan kita. Tidak ada manfaat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita diajar. Kita selamat bukan karena perbuatan. Kita selamat karena satu komponen anugerah yang kita terima adalah iman. Tetapi iman yang hidup, iman yang benar itu adalah iman yang dibuktikan melalui perbuatan kasih. Demikian firman Tuhan kiranya menolong kita untuk senantiasa dipimpin, dikuatkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Supaya memiliki buah-buah kasih kepada sesama. Khususnya untuk gereja kita saudara-saudara. Mungkin kita berbeda latar belakang. Tetapi kita memiliki satu hal yang sama. Kita mengalami karya salib. Kita mengalami karya Injil. Kita membentuk satu komunitas yang berdiri atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus. Dia mati bagi kita membereskan masalah terbesar kita yaitu dosa. Dan dia bangkit membereskan ketakutan terbesar kita yaitu maut. Kita sudah mengalami itu semua. Hiduplah dalam sebuah komunitas. Memiliki kasih. Karena kasih itu adalah bukti dari iman kita. Mari kita berdoa.